Bacaan dari kitab Kejadian. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada wanita, "Tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Wanita itu menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam tanaman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah bersabda, jangan kamu makan ataupun rebah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada wanita itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil buah itu lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah, terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon taman. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam sana bakal bersekutu dengan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
sudah dikasih umat, khususnya umat pilihan rohani Santo Valentin. Hari ulang tahun ke-7 kan. Ke paroki baru mau ke-4. Selama 7 tahun di tempat ini, sebenarnya ini mesti ganti, jangan Santo Valentinus, Santo kasih sayang. Supaya langsung tahu kasih sayang. Jadi kan tiba-tiba sebakala itu laki bini di wilayah rohani, itu nggak beres semuanya. Karena kasih sayang itu, terus saya pakai istilah begini, sebenarnya ajaran Kristiani itu paling hakikat cuma satu, kasih. Tidak ada aturan lain-lain. Apa yang Yesus buat selama hidupnya kepada para muridnya, dia hanya mau menunjukkan tentang kasih. Yang dua malah satu. Kalau kita cuma bilang kasih terhadap Allah itu nggak cukup, itu pincang. Karena Tuhan tahu apa, mana mencintai Allah. Iya, kita bukti. Sembahyang. Kapan? Dalam hati. Nggak jelas. Maka mesti dua. Harus ada padanan, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu sebenarnya hukum kasih itu. Dan kalau ikut ajaran, saya sebenarnya suka bicara bahwa waktu kasih itu sebenarnya dalam bentuk 3. Allah, kalau pakai 3 begini, Allah, saya, sesama. Anak panah boleh rubah-rubah, tapi 3 itu mesti ada di situ. Boleh putar-putar, 3 itu mesti ada di situ. Jadi contoh Allah, sesama, Allah, saya di tengah, sesama di pinggir. Kalau Allah mencintai saya, maka saya harus meneruskan apa yang saya terima itu kepada sesama. Ini moto itu. Karena Allah mencintai saya. Ingat, Allah mencintai saya bukan untuk saya, tapi agar saya teruskan kepada yang lain. Itu kasih. Tapi kalau cuma sampai saya dan saya kumpul untuk diri sendiri, maka saya menjadi orang yang egois. Itu jangan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Boleh putar, saya di ujung, Allah di tengah, sesama di pinggir. Saya mencintai Allah, tapi karena Allah itu tidak kelihatan, apa yang saya buat harus terus kepada sesama. Tapi ketika dia lihat, dia tidak lihat saya. Yang dia lihat itu Allah. Karena saya, Allah, sesama. Ketika saya menunjukkan kasih kepada Allah, dia harus terus kepada sesama. Tapi sesama tahu itu bukan saya, tapi Allah. Itu paling susah. Karena kalau orang membuat sesuatu, orang mau supaya yang dimuliakan adalah orang. Padahal kalau membuat seperti kasih yang benar, pemberian kita belum sempurna. Kalau ucapan terima kasih orang baru sampai kepada saya, belum sampai kepada Allah. Kalau dia sudah sampai kepada ini, terima kasih Tuhan karena orang sudah membantu saya. Baca bantuan saya itu berguna, bermanfaat, bermakna. Ini tentang kasih, dan ini tidak gampang. Apa yang kita buat senantiasa kita mau harus pada saya. Dan itu kasih itu kan sederhana. Kalau saya diajak memberikan itu, bahasa nado. Kasih itu bagi. Kasih. Lepas. Meningkali orang kasih begini. Berarti nggak mesti ambil. Tidak usaha. Begitu dia ambil, tinggal tepuk tangan, dia udah tabuka. Maksudnya, nggak ada balas. Ada udes. Nggak gampang. Siapa bilang kasih gampang? Bacaan Injil, Yesus mau menyembuhkan orang. Menariknya, saya suka ini. Dia menyendiri. Yang dia membuat untuk orang itu, bukan untuk promulgasi kepada semua. Dia tidak mau semua orang lain tahu bahwa dia hebat dan menyembuhkan. Dia panggil dia sendiri. Malah dia pesan sederhana, jangan bilang. Walaupun orang itu pada hakikatnya bilang. Itu terbentuk kasih. Kasih itu untuk orang ini, bukan supaya dipuji oleh yang lain. Kita seringkali mau membuat sesuatu, kita mau supaya dipromulgasikan. Ya wajar apa?
Kalau orang menyumbang, pastor mesti tulis tuh nama di warta. Karena kandak sholat mau muncul tuh penyumbang. Nggak apa-apa juga diumumkan, tapi kalau enggak tapi nafsu. Jadi kita mau supaya orang lain tahu bahwa kita menyumbang. Kalau nyada, manusia bukan berdosa, manusia yang benar saya berikan. Saya tidak pusing orang lain tahu. Cuma itu bahaya memang mesti tulis loh, jangan-jangan sebab kita kok kita sendiri nggak ada catatan. Tapi intinya kasih itu untuk personal, untuk satu orang. Saya dengan dia, bukan promulgasi kepada orang lain. Dalam hidup bersama wilayah rohani itu lain sangat punya banyak tantangan. Bacaan pertama sebenarnya bagus kalau sambung bacaan. Nah, ini cuma versi yang pertama. Menunjukkan untuk kasih. Kasih itu satu, belajar untuk taat. Taat itu bukan langsung. Nah, saya suka banyak istilah belajar untuk taat. Saya pastor, nggak gampang untuk taat. Apalagi taat kepada orang-orang yang saya anggap sebenarnya tidak butuh. Malah taat itu susah. Kalau saya tahu salah, tapi karena dia itu istilahnya penanggung jawab, saya mesti bilang salah. Maka dia sebelah mana backing, kita mesti belajar taat. Nggak gampang untuk taat. Taat itu salah satu bentuk kasih. Sebenarnya kalau kita dengarkan tuh yang bacaan pertama tadi kan itu bagus. Di bagian terakhir akan keluar salah satu unsur kasih. Ketika ditanya siapa yang bikin, mulai muncul itu ini, saling mempersalahkan, lempar tanggung jawab. Dia buat, oh kita enggak, dia, bukan saya. Saya berani berbuat, saya mau buat, tapi ketika diminta pertanggungjawaban, saya tidak mau. Yakni kalau salah, kalau benar saya mau saya, tapi kalau salah saya senantiasa mencari orang lain untuk ikut dipersalahkan bersama dengan saya. Itu kontra dengan kasih. Saya masih ingat Muhammad Gandhi dibilang hebat ini ajaran Kristiani. Ya, tidak ada ajaran yang lebih sederhana tapi lebih universal, yakni kasih. Dalam bentuk kasih itulah yang saya bilang apa yang kita buat bagi orang lain. Maka berkaitan dengan itu mungkin meresahkan. Saya ada banyak gerakan yang boleh dibuat di paroki. Memang saya seringkali memaksa orang, tapi saya juga harus memberikan contoh untuk teladan. Yang gerbu, gardu, segala macam itu bukan untuk saya. Itu untuk menjamin kemandirian finansial paroki. Orang mau backing banyak sekali. Banyak. Tapi kalau sungguh-sungguh susah sekali. Frey. Itu betul-betul susah sekali. Nanti mau lihat 1 tahun, kau tiba-tiba dia dapat ulang tahun, kau tanya di penamanya, tapi kuat butuh. Yang tidak undang tapi. Cuma satu, belajar berbagi, bukan semacam paksa. Enggak, kalau saya ada kelebihan, ada sesuatu saya mau. Bukan untuk kita, tapi untuk karya kesuran-suran. Kita membuat banyak untuk gereja kita yang saya mengundang uskup datang tanggal 21. Maka saya mengundang kita semua hadir. Mudah-mudahan tidak hujan. Ini ada tenda sini, boleh pinjam tenda ini. Daripada orang di macam tenda apa itu. Mendingan pinjam dulu nanti wilayah rohani bayar. Telah mau membuat untuk itu mengajarkan usus supaya ada sedikit apa yang kita buat dengan pelantikan DPP. Kemudian tanggal 5 September itu juga terakan Krisma. Uskup datang. Maka saya menunjukkan kepada uskup sekarang begini. Nanti tanggal 5 September Monsieur itu di belakang pas itu sampai aula itu sejadi. Oh iya. Tuh korbit 3 so langsung teka gitu. Terserah banting tulang kayak banting daging. Pokoknya itu semua mesti selesai. Karena kita mau perluas ke bagian belakang supaya ada banyak ruang untuk pertemuan. Dan itu memang mau tidak mau perlu banyak pengorbanan. Meminta iman. Kalau kita bergerak bersama, pasti kita mau. Yang tersebut dengan gerbu dan garbu. Ada orang, setelah dilihat ada banyak orang yang mampu.
Mudah-mudahan ini berjalan bukan untuk saya, tidak dibuang pakai asal-asalan untuk pesta. Nah, kita akan pakai untuk menjamin yang saya bilang ke depan, supaya juga ada tempat-tempat untuk perjumpaan di bawah cukup panjang, tinggal bikin keras. Kita boleh pakai penutup model begini, dia jadi panjang 6 meter kali 50 meter, itu panjang yang bagian bawah. Juga akan buat yang di samping, dan itu perlu biaya. Nah, kita harus kumpul perlahan-lahan, jangan satu kali. Lain kali itu menyesakkan itu banyak orang. Itulah kita akan membangun. Nah, itu door yang kedua, itu soal data umat. Nah, untuk itu kan orang ada banyak umat di sini. Umat Katolik itu di Gereja Peniki Indah satu saja prinsipnya. Kalau masih terdaftar di paroki manakah, berarti tidak perlu dicatat dalam statistik paroki. Tapi dia itu tanya ulang, kamu memang tidak dicatat dalam statistik paroki, supaya tidak double pencatatan. Tapi apakah kamu menjadi bagian dari wilayah rohani? Menjadi bagian berarti kena hak dan kewajiban. Kalau dia bilang, nah, kita nyala, tidak cuma datang-datang kincing di rumah, terima kasih. Barangkali orang tidak mau bicara tentang kewajiban, tapi orang menuntut hak. Itulah tuh aturan statistik gereja Katolik di Keuskupan Manado. Jadi kalau sudah terdaftar di paroki lain, mau masuk GPI, dia harus minta surat pindah dari paroki, maka didata di paroki GPI, Gereja Peniki Indah. Kalau nyanda, berarti dia dihitung masih dibaca di sana, tidak dihitung, tidak didata lagi dalam statistik paroki. Hanya kalau dia mau menjadi bagian wilayah rohani, maka dia cuma didata sebagai bagian keluarga wilayah rohani, Valentinus. Hak dan kewajiban yang sama. Itulah yang disebut dengan kebijakan untuk paroki yang telah akan buat 2025. Banyak memang, tapi saya yakin orang boleh buat untuk ini. Karena baru sekarang saya di Valentinus, jadi satu kali, cuma banyak kali hilang karena minggu depan besok saya tidak ada lagi, minggu depan saya mau di Kroid, 2 minggu depan saya mau di Lapu. Sehingga sejauh bisa kita akan coba buat banyak hal, bukan hanya pembangunan, tapi juga pembinaan untuk beberapa program yang sudah disetujui bersama. Semoga dengan semangat kasih sayang, persekutuan wilayah rohani Valentinus ini dapat juga menjadi bagian gerakan bersama 16 wilayah rohani di area Gereja Peniki Indah untuk membangun supaya paroki kita yang masih muda dapat sungguh-sungguh mandiri dalam banyak hal. Semoga demikian.